warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mama Aida di channel kesayangan kita semua, Majidah Channel. Sesuai janji, yang video sebelum ini adalah public speaking basic, yaitu tentang manfaat dari mendalami ilmu public speaking. Saatnya kita lanjut di part 3, yaitu hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur public speaking, teman-teman. So, stay tune terus hanya di Majidah Channel sampai hingga di menit terakhir. Langsung aja ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa sih public speaking itu, pengertian, kemudian manfaatnya. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya teman-teman, tidak hanya untuk seseorang yang bersinggungan langsung profesinya dengan dunia public speaking, yaitu penyiar radio, MC, presenter, kemudian pembaca berita, reporter, penyiar radio, dan masih banyak lagi. Tetapi manfaat dari menekuni ilmu public speaking juga sangat luas, sangat bermanfaat bagi profesi-profesi lainnya yang ada di sekitar kita. Dan kali ini saya ingin berlanjut membahas ke topik selanjutnya, yaitu unsur-unsur public speaking, teman-teman. Oke, bagaimana cara kita ketika kita menjadi seorang speaker, seorang pemateri? Bagaimana kita ketika menjadi seorang pembicara, speaker, ataupun motivator, ataupun ingin mempresentasikan sebuah topik tertentu, seorang mahasiswa ya di depan dosennya. Nah, kita perlu sekali memasukkan 3 unsur ini yang akan saya bahas di konten kali ini. So, stay tune terus, simak baik-baik teman-teman. Oke, langsung yang pertama. Yang diperlukan dari public speaking ya, unsur yang pertama adalah yaitu apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Yang pertama adalah etos, teman-teman. Unsur-unsur public speaking yang pertama adalah etos. Etos ini berkaitan erat dengan si pematerinya yang berbicara, kemudian si speakernya nih, begitu teman-teman. Apakah si pembicara ini, seorang narasumber ini kredibel dalam menyampaikan materinya? Kemudian apakah seorang pembicara ini bisa dipercaya oleh audiens apapun yang beliau katakan? Nah, untuk mengembangkan etos ini agar audiens bisa percaya dan kita sebagai pembicara bisa kredibel di mata audiens, ini bisa dipelajari. Kita ingin meyakinkan seorang audiens agar audiens itu memiliki trust terhadap kita sebagai seorang pembicara ataupun orang lain sebagai pembicara. Ini bisa dikembangkan, bisa dipelajari teman-teman ya. Apabila teman-teman fokus di dunia tertentu, mempelajari hal-hal tertentu, misalnya teman-teman fokus nih di dunia public speaking ya, kemudian di sosial media teman-teman sering sekali posting tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia public speaking. Teman-teman posting kelas-kelas public speaking yang terdekat akan terjadwal, kemudian yang terjadwal dilakukan, kemudian teman-teman posting tips-tips dalam dunia public speaking gitu ya, diposting di sosial media. Dan karena itu istiqomah teman-teman lakukan, secara otomatis teman-teman akan kredibel nih gitu ya, dapat dipercaya untuk berbicara, untuk menjadi pemateri di sebuah seminar public speaking. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada workshop atau seminar pendidikan, kita paling kredibel di mata kita mengundang siapa nih teman-teman? Contohnya
Menteri Pendidikan, betul yang pertama. Kemudian kita bisa mengundang seorang Bapak Anies Baswedan yang juga dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian kita bisa mengundang seorang Maudy Ayunda, ya, seorang public figure dan juga kredibel nih ya, untuk membicarakan topik-topik pendidikan, karena kita melihat latar belakang seorang Maudy Ayunda yang lulusan dari luar negeri, sarjana S1 dan S2-nya dari luar negeri. Kemudian kalau kita ingin membuat acara seminar bisnis, wah, siapa sih yang cocok dan kredibel untuk menjadi seorang pematerinya? Kita bisa undang siapa ya teman-teman? Oke, Bapak Sandiaga Uno, betul sekali teman-teman ya, yang concern sekali selama ini dalam dunia UMKM, pengusaha, bisnis, dan segala macamnya. Kemudian siapa lagi nih ya yang kredibel nih kira-kira di dunia bisnis? Banyak ya teman-teman ya, kita bisa cari. Ataupun teman-teman di rumah yang ingin atau menekuni di bidang lain, bisa sekali teman-teman, sesuai bidang teman-teman. Kalau teman-teman menekuni bidang menulis, teman-teman suatu saat akan bisa menjadi seorang pemateri di seminar-seminar kepenulisan, kemudian bedah buku dan segala macamnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa relate sendiri dengan diri teman-teman di rumah. Teman-teman ahli di bidang apa nih gitu ya. Kita bisa menjadi seorang pembicara sesuai bidang yang kita tekuni. Kemudian yang kedua berbicara soal apa? Ada yang tahu teman-teman? Unsur public speaking yang kedua, yaitu adalah logos. Logos ini berkaitan erat dengan materi teman-teman. Materi yang kita bawakan ini sangat penting. Kemudian unsur yang kedua ini, logos ini sangat penting karena apa? Ini titik poin dimana audiens bisa nggak sih percaya sama apa informasi yang kita informasikan ke audiens? Bisa diterima nggak sih? Bisa dipercaya nggak sih? Nah, ini bisa dikembangkan teman-teman. Yang pertama, materi yang kita sampaikan kepada audiens harus mudah dimengerti. Kemudian yang kedua harus logik. Yang ketiga harus nyata. Nah, harus mudah dimengerti, logik, masuk akal, dan nyata. Ini harus bagaimana nih gitu ya. Kalau teman-teman bingung, tenang. Jadi teman-teman, setiap kita berbicara di depan umum itu harus berdasarkan fakta teman-teman. Ada fakta-fakta yang mendukung seperti jurnal penelitian, data statistik yang bisa menguatkan materi yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah dipercaya oleh audiens karena memang sudah tersaji fakta-faktanya gitu ya, data statistiknya ada, kemudian penelitian sebelumnya ada, jurnal-jurnalnya ada begitu. Jadi ini akan sangat mudah kalau teman-teman ikutin ini unsur yang kedua ini, yaitu logos. Yang pertama etos, yang kedua logos. Teman-teman, Masya Allah, akan menjadi seorang pembicara yang mudah diminati oleh banyak orang. Tapi tidak lupa dengan unsur yang ketiga nih teman-teman. Unsur yang ketiga adalah patos. Patos ini berhubungan dengan daya tarik kita teman-teman, berhubungan dengan diri kita. Kalau yang pertama, apakah kita kredibel sebagai seorang pembicara? Kemudian yang kedua, apakah materi kita sesuai dengan fakta-fakta yang ada? Kalau yang ketiga ini adalah patos, yaitu daya tarik dari kita teman-teman. Daya tarik ini banyak sekali. Yang pertama, performance kita nih. Performance kita
sudah bagus, sudah sesuai acara belum? Pastikan tidak salah kostum. Kemudian gaya bicara kita, vokal ya, kemudian aksentuasi, kemudian intonasi, nada bicara kita, vokal kita jelas atau tidak nih teman-teman saat berbicara. Karena kejelasan vokal, intonasi, kemudian penekanan suara di kalimat-kalimat tertentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi audiens yang mendengarkan. Kalau kita berbicaranya datar, apakah bisa nih menarik audiens untuk lebih semangat untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan? Otomatis tidak. Karena bicara kita terkesan datar, monoton, dan membosankan. Tetapi kalau kita berbicara ada nadanya, ya, intonasinya, ada penekanan-penekanan di beberapa kalimat yang ingin kita tekankan, yang ingin kita jelaskan lebih clear di hadapan audiens, ini akan menjadi daya tarik yang sangat powerful di hadapan audiens. Kemudian yang terakhir, kita bisa tambahkan humor-humor ataupun ice breaking. Nah, bagi teman-teman yang selera humornya tinggi, ini sangat bagus karena audiens itu sangat berminat ya dengan humor-humor ringan tetapi yang bikin perut kita terkocok. Apa sih terkocok ya? Menggelitik perut gitu ya. Ini akan menjadi daya tarik yang powerful teman-teman ya, humor, selera humor. Tapi bagi teman-teman yang mungkin selera humornya bukan selera humor sih ya, lebih kepada kalau teman-teman yang agak, contohnya saya pribadi bisa dibilang tidak pernah bisa untuk bikin orang lain tertawa dengan humor saya begitu ya, agak garing gitu. Itu agak kesulitan kalau kita ingin membuat jokes yang gitu ya, yang agak greget, yang ringan tapi bikin orang ngakak gitu ya. Tapi teman-teman kalau teman-teman punya kemampuan humor ini yang baik ya, udah deh, teman-teman bisa mengambil hati dari seorang audiens, orang-orang dari hati teman-teman akan bisa mengambil hati dari banyak audiens, bukan seorang ya, saya salah tadi, mohon maaf. Kemudian ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah sangat perlu teman-teman ya, karena ketika kita berbicara dalam 1 jam misalnya, itu audiens tidak mungkin dalam 1 jam itu bisa menyimak fokus kepada diri kita. Jadi kita selipkan ice breaking untuk refresh agar bisa di menit selanjutnya audiens ini bisa konsentrasi lagi, fokus kembali untuk menyimak, untuk mendengarkan informasi-informasi penting lainnya dari apa yang seorang narasumber itu ingin sampaikan. Yes, itu tadi teman-teman bisa kembangkan di rumah, bisa dilatih di rumah 3 unsur public speaking yang benar-benar powerful apabila teman-teman bisa lakukan, praktekkan ketika teman-teman langsung terjun ke lapangan ya. Teman-teman bisa nih praktekkan ini, etos, logos, dan patos. Oke, saya kira cukup untuk konten pada hari ini. Kita lanjut di public speaking basic di part 4 selanjutnya ya. Tungguin aja, akan membahas apa lagi nih setelah unsur-unsur. Terima kasih yang sudah nonton, like, subscribe, dan juga komen. Share yang banyak teman-teman. Dan yang komen teman-teman bisa juga request ingin saya membuat konten-konten apa lagi nih gitu ya. Konten hiburan juga boleh, karena biasanya saya juga membuat konten-konten daily vlog bersama anak-anak di rumah. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time di next konten. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.